Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Miladi Alda. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat semua yang sudah subscribe, like, komen dan share, semoga Allah lancarkan rezekinya dan dimudahkan seluruh urusannya dan mendapatkan rezeki yang halal barokah melimpah. Dan bagi sahabat semua yang belum subscribe, saya berharap sahabat untuk subscribe, like, komen dan share. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan arti ghibah dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, ghibah adalah sebuah perbuatan yang buruk dan harus dihindari dalam pergaulan sehari-hari. Ghibah jika sering dilakukan dalam sebuah kelompok, pertemanan atau lingkungan sosial, maka akan menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi kelompok tersebut. Apa arti ghibah dan bagaimana dampak ghibah dalam pergaulan sehari-hari? Simak penjelasan di sini. Arti dan pengertian tentang ghibah. Ghibah secara umum diartikan sebagai menggunjing atau dalam istilah yang sering kita dengar disebut bergosip. Dalam buku 17 Tuntunan Hidup Muslim oleh Wahyu Hadi Parmono dan Ismunandar dijelaskan beberapa pengertian mengenai ghibah, yaitu yang pertama menurut An-Nawawi, ghibah adalah menyebutkan hal-hal yang tidak disukai orang lain, baik berkaitan dengan kondisi badan, agama, dunia, jiwa, akhlak, harta, keluarga, ekspresi, rasa senang atau duka, dan sebagainya yang berkaitan dengan dirinya, baik dengan kata-kata yang gamblang, isyarat maupun dengan kode. Kedua, pengertian lain. Ghibah adalah mengemukakan keburukan orang lain. Hal-hal yang bila orang yang dibicarakan itu mendengar, pasti ia tidak menyukainya, baik yang berkaitan dengan fisik, sifat, nasab, perbuatan, bahkan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa ghibah adalah sebuah pembicaraan yang berfokus pada keburukan orang lain. Mengutip dari buku Fikih Bertetangga oleh Fadli Samsuddin Ramadan, An-Nawawi mengharamkan ghibah. Orang yang suka berghibah diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa ghibah adalah perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan, sebab tidak ada satu orang pun yang mau memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kisah surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang tidak dapat menjaga lidahnya dari menggunjing atau membicarakan keburukan saudaranya, maka lebih baik diam. Dalam banyak riwayat, Rasulullah mengajarkan kaum muslimin supaya menjauhkan diri dari pembicaraan yang sia-sia dan tidak berfaedah. Beliau juga menyanjung keutamaan orang yang sedikit berbicara untuk menjaga hati dan lisan, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia selalu berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dampak ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa ghibah dapat memberi dampak buruk pada pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.
Dampak ghibah antara lain yang pertama, merusak kerukunan sebuah kelompok pertemanan. Kedua, menjauhkan teman. Tiga, memutuskan tali silaturahmi. Empat, menimbulkan sifat iri dan dengki. Lima, bagi yang melakukan perbuatan ghibah, perbuatan tersebut tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif jadi sia-sia karena sibuk membicarakan orang lain. Yang keenam, jika ternyata hal yang menjadi bahan ghibah itu tidak benar, maka akan menjadi ghibah dan dosa orang yang melakukan ghibah itu akan semakin bertambah. Bisa kita lihat bahwa dampak ghibah sangat membahayakan bagi sebuah hubungan pertemanan. Untuk itu, sebagai umat muslim, mari kita jauhi perbuatan ghibah dan selalu menjaga lisan dari hal-hal yang buruk dan berpotensi merusak silaturahmi antar sesama muslim. Sahabat channel Miladi Alda dimanapun berada, semoga ini bermanfaat untuk kita semua di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, di dalam berteman, di dalam bertetangga, di dalam berkelompok, di dalam hubungan sosial dimanapun. Marilah kita menjaga lisan kita untuk tidak berbicara atau membicarakan kawan kita, saudara kita, atau kelompok-kelompok lain yang mana di situ belum tentu juga kebenarannya. Andai kata pun benar, maka itu pun tidak baik. Lebih baik diam daripada menghibah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.